lagi daripada hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kaji yaitu bab ke-7, bab perintah memulai makan dari pinggir piring dan larangan memulai makan dari tengah piring. Lebih. Oh iya. Lebih 106 semalam. Pas. 1456 semalam. Pas 7. Saya ulangi yaitu bab perintah memulai makan dari pinggir piring dan larangan memulai makan dari tengah piring. Dalam bab ini ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan makanlah dari apa yang paling dekat denganmu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, berkah itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggirnya dan janganlah makan dari tengahnya. Jadi di sini Rasulullah menganjurkan kita untuk makan dari makanan yang terdekat dengan kita, yaitu dari pinggir piring baru ke tengah. Nah, keberkahan makanan itu ada di tengahnya. Jadi kita mencari keberkahan. Kita tidak tahu salah satu keberkahan makanan itu yang mana. Jadi dari bab sebelumnya pun ada dikaji, bisa piring itu dijilat makannya, dihabiskan bersihkan. Bisa saja yang tertinggal satu itulah yang ada berkahnya. Kalau makan sendiri kan, kalau makan jamaah bisa. Makan berjamaah artinya sebisa mungkin kita bersihkan di Piring itu. dalam itu dalam. Bersihin jangan bersih. Jadi, karena pengalaman saya pun pernah ikut jemaah itu kan, walaupun sebiji itu tetap diambil. Harus diambil. Jadi kalau udah kekenyangan kita harus dihabiskan juga. Dia agak lama. Ya, artinya kita makan ini semua perbuatan kita ini mencari keberkahan. Jadi dari makanan ini kan tidak tahu kita yang mana berkah dari makanan ini. Begitu banyaknya dia yang Bisa saja yang tertinggal satu itu berkahnya. itulah berkahnya. Maka itu jadi pedoman, sebenarnya jadi pedoman kita. Nah, mungkin inilah berkahnya. Seperti kita berdoa, kita Ali radhiyallahu anhu ulangi terus doa ini. Jangan berhenti mengulangi doa karena belum tentu kita doa itu dikabulkan. Bisa saja 10 doa kita ulangi, hanya satu yang dikabulkan. Itulah keberkahan dari amal. Dari Abdullah bin Bu'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai nampan besar yang disebut Al-Gharrah, yang diangkut oleh 4 orang laki-laki. Berarti besar. Ini nampannya. Tidak bisa diambil sendirian. Bisa satu belanga lah. Tatkala masuk waktu duha, dari mereka selesai sholat duha, maka dihadirkanlah nampan tersebut yang di dalamnya penuh dengan makanan sarip. Maka para sahabat berkerumun di sekeliling bejana itu. Tatkala mereka telah banyak, Rasulullah SAW berlutut, maka seorang badui bertanya, duduk model apa ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang sombong dan pembangkang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari pinggir-pinggirnya dan biarkanlah dulu bagian yang paling atasnya, niscaya ia akan diberkahi. Nah, di sini dari sabda ini ada seorang Arab Badui
makan, beliau berlutut. Nah, jadi sepertinya Arab Badui ini memandangnya aneh. Jadi Rasulullah SAW menjawab, Allah itu menjadikanku seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikanku seorang yang sombong dan rendah. Kemudian di sini Rasulullah pun bersabda seperti hadis sebelumnya, yaitu makanlah dari pinggir nampan, pinggir piring, dan biarkanlah dulu bagian yang paling atasnya, niscaya ia akan diberkahi. Artinya dari pinggir baru kita akan mendapat keberkahan di tengahnya. Jadi keberkahan itu tidak spontan, dia tidak instan. Kalau kita ingin mencapai keberkahan langsung kita makan di tengahnya, tinggallah pinggirnya. Jadi inilah pengertian dari bab memulai makan dari pinggir dan larangan makan dari tengah piring. Hanya 3 hadis di sini. Mungkin masih bisa kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Itu bab ke-108, bab makruhnya makan sambil duduk bersandar. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kalu muttaqina." Aku tidak akan makan dengan bersandar. Jadi di hadis ini kita dilarang makan dengan bersandar. Ini artinya tanpa tumpuan. Adapun berkumpul, maka berkumpul tanpa tumpuan dinding. Iya, tanpa sandaran dinding. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah, inilah yang diterangkan Rasul. Rasul sendiri tidak membuat hal makan dengan bersandar. Jadi andaikan kita mengikuti sunnahnya Rasul, maka ikutilah apa yang dilakukan Rasul. Al-Qattabi berkata, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqayyan ya'kulu tamra. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan bentuk iq'a sambil makan kurma. Duduk iq'a yaitu meletakkan pantat di atas tanah dan menegakkan kedua betisnya. Menegakkan kedua betisnya. Tegak Atau gini. Enggak. Gitu makanya dia. menegakkan kedua betis. Menegakkan berdiri lah kan dia mau. Pantat di tanah tapi betis tegak. Berarti kan begini. Ya. Oh itu menyusul aja nanti bentuk. Nah ini nabi. Nabi. Oh enak. Artinya pengertiannya- Cuman bayangkan cakap Iya, pengertiannya begitu. Gitu sunahnya dia yang. Iya, karena Makan begini. Nah, enak lo nggak bota, cuman posisi pantat ke tanah, Sunah Nabi bagi. betis tegak, wah iya. kalau Ya kan perlu dites. kalau dia makan kurma ya begini. Cuma Iya. satu betis naik. Kalau situ tadi 2 katanya, 2 yang ketis. Dua betisnya. Kalau orang Madura itu kalau di postingan ya. Iya, memang. Ini dia makan kurma. Memang beda. Kalau di sana piringnya ini kita kan segini, dia segini. Iya. Ya maksudnya posisi Posisi orangnya. Berkundul, nah cara Berkundul, berkundul. iya. Kalau dua ya gini tadi. Artinya Oh lah, sudah sopan. Tentunya setiap hadis ini kan tidak sama. Ini waktu ini hadis ini dari Anas berlewan. Mungkin Anas melihat Rasulullah Pernah pas itu. begitu Rasulullah makan kurma. Jadi Anas menyaksikan makan kurma. Makan kurma bisa lah gitu. Makan nasi kan. Makan kurma. Kalau dia kan dia gantung kan. Kita nasinya kan. Dia dari hadis sebelumnya kan Iya, kan? di saat Arab Badui Wah.
ikan akan. Tidak. Bertanya tentang duduk Rasul dulu waktu makan nasi, maka Rasul duduknya begini. Dia gandum kan. Dia seperti Iya, lama kan Serangan dulu. ya. iya kan. Baca main berulang-ulang. Rasulullah di saat Rasulullah datang, Rasulullah SAW berlutut. Berlutut ya gitu. Duduk berlutut. Itulah di saat dia makan bernampan. Iya, Berarti berjemaah berarti tadi. gitu lah kita semua makan gini kita. Iya. Iya, kita makan ini nampaknya. Artinya itu pengertiannya berbeda dengan dia makan kurma. Iya, sendiri. Makan Beda kurma, ya. bahkan ditegakkan betisnya. Iya. Pantatnya di sana, kedua betisnya ditegakkan. Jadi tidak semua makannya Ya, sama. gitu. Posisi makannya nggak sama. Tapi kan setiap hadis itu kan disaksikan oleh satu sahabat, Rasul pun berbeda geraknya. Iya. Seperti Itu berdua sholat makan saja. bersama. Setiap sholat disaksikan sahabat, kadang berbeda gerak sholatnya, maka sahabat ini yang menyaksikan. Dikeluarkanlah hadisnya dari sahabat ini. Seperti kunut. Ada kunut, Rasul tidak membawa kunut disaksikan oleh sahabat ini. Ya, pernah dia kan kunut Tapi kan. pernah Rasul kunut disaksikan yang lainnya. Begitu. Itulah makanya keluar hadis yang berbeda. Iya. Gitu tadi lah. Ada sahabat menyaksikan pas menyaksikan gitu posisi Rasul, ada juga sahabat yang lain. Ada juga Beda sahabat lagi lain, kan? beda lagi Posisi Rasul. posisinya. Jadi tidak harus kita perdebatkan. Kan memang pernah gitu, pernah Iya. gini gitu berarti ya. Karena pengeluaran hadis itu kan dari sahabat-sahabat berbeda-beda. Karena yang ditengok sahabat itu memang itulah yang ditengok Rasul dalam situasi berbeda. Jadi demikianlah bab yang telah kita bacakan tadi, yaitu tentang perintah memulai makan dari pinggir dan larangan memulai dari tengah. Jadi ini jelas kita dilarang makan dari tengah. Jadi ada bahasa larangan. Maka Rasul melarang kita makan dari tengah. Bagiannya ya dari pinggir ke tengah. Jadi keberkahan itu Allah akan memberikan keberkahan makanan itu di tengahnya. Terus aku kalau kita makan langsung tengah mati ya. Iya, artinya di pinggir di zon ya kan? Nanti orang tua kita Dia bukan gitu maksudnya. Kalau mau ngambil nasi kan dari pinggir kita suruh kan. Enggak. Lagi pula maksudnya itu jangan ke tengah itu. Maksudnya gini. Kadang kan ada misalnya kita masak rendang lah kan gitu. Dagingnya kebetulan nggak di posisi kita, ini makan berjemaah ini versinya ini kan gitu, bukan makan sendiri. Jadi makanya maksudnya jangan ke tengah karena di dekat kita nggak